Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat perhitungan regresi linier sederhana menggunakan software Excel. Maka silakan persiapkan software Excel-nya. Kita akan mulai. Ya, yang ada di sebelah kiri layar ini adalah acuannya untuk kita nanti membuat perhitungan regresi linier sederhana. Sedangkan yang di sebelah kanan layar ini adalah software Excel. Ya, kita akan mulai. Regresi sederhana. Dalam meneliti harus dipahami apa variabel penelitiannya. Misalnya, pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas bank syariah. Maka, variabel yang harus diteliti adalah dana pihak ketiga dan profitabilitas. Variabel yang mempengaruhi atau variabel bebasnya dana pihak ketiga. Variabel yang dipengaruhi atau variabel terikatnya adalah profitabilitas. Dana pihak ketiga disimbolkan dengan X, profitabilitas disimbolkan dengan Y. Nah, maka sekarang kita buat data X dan Y-nya. Ya, kita akan mulai. Jadi, data X, kita tulis X di sini. Kemudian data Y, kita tulis Y di sini. Kita tambahkan juga satu kolom lagi. Jadi untuk nomor datanya, ya misalnya kita punya 10 data, 1, 2, kita buat sampai dengan 10. X tadi adalah data dana pihak ketiga. Kita misalkan saja, ini secara spontanitas, ya misalnya dari mulai 0,3, katakanlah dalam satuan miliar misalnya. Kemudian misalnya 1,2, kemudian terus ya. Ya, ini data dana pihak ketiga. Kemudian data Y-nya yaitu profitabilitas ya. Misalnya dari mulai 0,2, ini kan spontanitas saja ya, jadi boleh berapa saja.
Ya, ini datanya 10 data X dan Y. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Jika X dan Y dipetakan dalam diagram Kartesius, akan membentuk sebaran titik koordinat. Analis akan memperhatikan garis trennya. Nah, ini coba kita buat sebaran titiknya. Jadi kita blok ini. Kemudian kita klik insert. Pilih yang sebaran titik ini. Nah, maka seperti ini. Ini kita coba tampilkan dengan fokus kepada titiknya saja. Jadi lihat, inilah sebaran titiknya. Nah, maka kalau kita melihat sebaran titik ini, ya, seorang analis itu biasanya akan melihat bagaimana hubungan antara dana pihak ketiga dan profitabilitas. Sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mengetahui garis trennya. Kembali ke PowerPoint. Ya, garis tren dari sebaran titik koordinat ini dicari persamaannya, sehingga didapat persamaan prediksi yang disebut persamaan regresi. Karena yang dicari persamaan garis dan variabel bebasnya hanya satu, maka disebut persamaan regresi linier sederhana. Nah, ini persamaan regresi linier sederhana, ya. Bentuk umumnya yaitu berupa persamaan garis Y sama dengan A plus BX. Dengan metode least square, nah maka kita akan mencari berapa nilai B dan berapa nilai A. Sehingga nanti kita bisa mengetahui bagaimana persamaan garis trennya atau persamaan regresi linier sederhananya. Nah, lihat, untuk menghitung B, kita akan butuh nilai X dikalikan Y, kemudian nilai X, nilai Y, kemudian nilai X kuadrat, dan nanti untuk menghitung korelasi kita akan butuh nilai Y kuadrat. Ya. Nanti semua dicari jumlah-jumlahnya semua atau sigma-sigmanya semua. Nah, kita akan buat, maka di sini nanti kita akan buat di sini nilai X kuadrat, simbolnya X pangkat 2, kemudian nilai Y kuadrat, Y pangkat 2, dan XY. Nah, lihat, X kuadrat sesuai dengan posisi X-nya, jadi sama dengan B2 pangkat 2, kemudian nilai Y kuadrat sama dengan C2 pangkat 2, kemudian XY B2 dikalikan C2. Seperti ini. Ini tinggal kita blok, kita copy. Nah, ini paste di bawahnya. Nah, maka sudah didapat nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Berikutnya, kita akan mencari di bawahnya ini, ya. Yang pertama, ini kita butuh mengetahui berapa banyaknya data, ya. Kita buat di bawah angka 10 ini, ya, banyaknya data sama dengan count. Ini perintahnya, ya, count dari mulai A2 sampai dengan A11. Ini count, jadi ada 10 data. Kemudian yang di sebelahnya kita butuh menghitung semua jumlah-jumlahnya. Ini sama dengan
summary sum ya, dari mulai B2 sampai dengan B11. Enter. Nah, ini adalah jumlah-jumlahnya. Nah, untuk mengetahui jumlah-jumlah yang lain ya, nah maka kita tinggal tarik aja garisnya. Ini saya alihkan dulu gambar grafiknya. Oke, ini tarik saja untuk jumlah-jumlah yang lain. Nah, maka sudah tertulis jumlah-jumlah yang lain. Berikutnya, untuk nanti menghitung A, kita akan butuh nilai rata-rata dari Y dan rata-rata dari X ya. Maka di sini ya, ini kita tulis saja rata-rata. Berarti rata-rata itu dari X, perintahnya adalah average. Average berarti dari mulai B2 sampai dengan B11. Enter. Ini adalah rata-rata dari X, kemudian rata-rata dari Y, tinggal kita tarik. Ya. Nah, sekarang kita akan siap menghitung berapa nilai B dan berapa nilai A. Nah, lihat, untuk menghitung nilai B, ini rumusnya menggunakan metode least square ya. Jadi sama dengan, nah lihat ini karena berbentuk pecahan, ada pembilang, ada penyebut ya. Kita pakai kurung untuk membedakan pembilang dan penyebut. Jumlah data ada di A12 ya. A12. Kemudian dikalikan jumlah XY ada di F12 ya. Ada di F12. Kemudian dikurangi jumlah X ada di B12 dikalikan jumlah Y ada di C12. Tutup kurung, kemudian dibagi, buka kurung lagi. Sekarang yang penyebut, N banyaknya data ada di A12, kemudian dikalikan jumlah X kuadrat ada di D12. Dikurangi, ya, jumlah X dikuadratkan ada di B12 pangkat 2. Tutup kurung. Tinggal kita enter. Kemudian menghitung A, ya, sama dengan, ya perhatikan, rata-rata Y dikurangi B dikalikan rata-rata X. Rata-rata Y tadi sudah kita hitung, ada di C13. C13, kemudian dikurangi B, barusan kita hitung ada di B14, dikali rata-rata X, ya, ada di B13. Maka ini adalah nilai A-nya. Nah, perhatikan, ya, untuk kita memastikan apakah salah atau benar perhitungan kita, ya, kita bisa mengecek dari fasilitas yang ada di dalam Excel, yaitu fasilitas mencari garis tren. Nah, ini coba saya akan perlihatkan. Nah, caranya adalah kita klik satu titik, kemudian klik kanan, kemudian add trend line,
ya, pilih yang linear, kemudian display equation, kita klik, tutup. Nah, lihat persamaan kita, ya, ini adalah persamaan garis yang merupakan fasilitas di dalam Excel dalam mencari garis tren. Apakah sama? Kita bandingkan, ya. 0,6842, lihat 0,6842 ini dibulatkan, ya. Kemudian ini B-nya, ya. Jadi kan BX plus A, ya. Kemudian A-nya lihat 0,0602. Lihat di sini 0,0602 dibulatkan juga. Nah, maka perhitungan kita sudah benar. Hasilnya sama, ya. Nah, kemudian ternyata selain kita diminta untuk mencari persamaan garis tren atau persamaan garis regresi linear sederhananya, biasanya kita juga diminta untuk mencari bagaimana korelasi antara variabel X dengan variabel Y, ya, atau hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Cara untuk mencari korelasi yaitu, nah ini rumusnya, ya, dinyatakan dengan simbol R sama dengan JXY dibagi akar JXX dikalikan JY. Maka nanti kita cari masing-masing, ya, berapa menghitung JXX, menghitung JY, dan menghitung JXY. Nah, kita coba hitung sekarang. Kita posisikan JXX di sini, ya. Lihat perhitungannya, jadi sama dengan JXX jumlah dari X kuadrat, berarti ada di D12, ya, D12, kemudian dikurangi jumlah dari X dikuadratkan, berarti ada di B12 pangkat 2, dibagi banyaknya data. Dibagi banyaknya data, lihat ada di A12. Ya, ini adalah JXX. Kemudian JY sama dengan jumlah dari Y kuadrat ada di E12. E12. Kemudian dikurangi jumlah Y ada di C12 pangkat 2 dibagi banyaknya data ada di A12. Ya. Kemudian JXY, ya. Ini sama dengan jumlah XY ada di F12 dikurangi jumlah X di B12 dikalikan jumlah Y di C12 dibagi banyaknya data ada di A12. Ini adalah JXY. Nah, maka kita sudah siap untuk menghitung berapa korelasinya. Jadi R sama dengan JXY. Jadi ini adalah ada di F13 sama dengan F13 dibagi akar. Akar itu perintahnya adalah square root, ya. Jadi SQRT, ya. Akar buka kurung JXX, ya, ada di ini, ya, D13, ya. D13 kemudian dikalikan JY ada di E13. Tutup kurung. Inilah R-nya atau korelasinya.
0,921869. Lihat nilai korelasi itu rentangnya antara -1 sampai dengan +1. Ini ya. Nah, jika dia dekat dengan -1, artinya dia hubungannya negatif kuat, ya. Sedangkan dekat dengan +1 berarti hubungannya positif kuat, ya. Nah, berarti lihat karena nilai kita dekat dengan +1, berarti korelasi antara X dengan Y adalah positif kuat. Artinya apa? Ketika X meningkat, Y meningkat, X meningkat, Y meningkat. Sebaliknya ketika X menurun, Y menurun, X menurun, Y menurun. Itu namanya berbanding lurus atau hubungannya positif. Ya. Nah, kemudian selain kita mencari hubungannya atau korelasinya, kita juga mencari determinasinya atau persentase pengaruh X terhadap Y. Caranya apa? Yaitu dengan mencari koefisien determinasi, caranya dengan mengkuadratkan nilai R atau mengkuadratkan nilai korelasi. Jadi di sini kita buat R kuadrat, R pangkat 2, caranya adalah dengan mengkuadratkan R. Ini sama dengan B16 ya. B16 pangkat 2. Nah, ini adalah determinasinya 0,849843. Nah, maka kita kembali bisa mencari apakah betul nilai determinasi yang kita hitung ini. Caranya gimana? Ya, kita kembali menggunakan fasilitas di dalam Excel. Jadi kita klik kembali ini ya. Tadi ya yang nilai dari trend linear ya. Kita klik di sini tambahkan display R square ya. Yaitu nilai determinasinya. Nah, melihat nilainya 0,8498 sama dengan nilai yang sudah kita hitung 0,8498. Nah, maka dengan demikian selesai sudah regresi linear sederhana kita dan kita bisa buktikan bahwa hasil perhitungan kita sudah benar. Ya, sudah benar. Nah, jika ingin kita buktikan juga hasil perhitungan kita dengan kebenaran SPSS bisa juga ya. Dan juga nilainya harus sama ya. Kita coba ya. Jadi kita blok data kita X dan Y-nya 10 data ya. Lantas kita copy. Kemudian kita buka software SPSS. Ya, sebentar, ini agak loading. Ya, sebentar. Ya, mohon maaf, loadingnya agak lama. Oke, sudah muncul SPSS. Ini kita paste di sini nilai tadi yang sudah kita copy. Ctrl V. Ya, ini nilai yang tadi sudah kita copy. Kemudian variabel view-nya ya, kita perbaiki. Ini adalah nilai X-nya, ini adalah nilai Y-nya. Kembali ke data view. Nah, maka sudah jadi X dan Y. Langsung kita analyze. Kemudian pilih regresi linear. Ya, X sebagai independent variable, kita klik di sini. Kemudian Y sebagai dependent variable. Tinggal kita oke. Nah, ini hasilnya. Kita akan bandingkan dengan hasil perhitungan Excel kita tadi. Ya. Ini perhitungan Excel kita tadi. Kita lihat
Dari mulai nilai B 0,684 ya, lihat yang ini nih, nilai B-nya 0,684 udah sama. Kemudian konstantanya atau nilai A-nya 0,06 ini sudah sama juga 0,060 ya. Kemudian lihat nilai R-nya 0,922. Lihat ini udah sama 0,922 dibulatkan. Dan nilai R square-nya 0,85. Ini dibulatkan 0,85. Nah, maka sudah benar pula perhitungan manual kita menggunakan Excel yang dibandingkan dengan hasil SPSS. Demikian regresi linier sederhana kita, dan silakan Anda coba menggunakan Microsoft Excel Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.